Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-120, 121, 122 dan 123, yaitu 4 ayat terakhir dari surah Hud. Surah Hud, 4 ayat yang terakhir yang merupakan penutup dari surah yang mulia ini, yaitu tentang kisah-kisah yang disebutkan di dalam surah Hud, yaitu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Shu'aib, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Musa yang dikirim kepada kaum mereka, yang diceritakan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk mengokohkan hati Rasulullah. Tujuan kisah-kisah itu disampaikan kepada Rasulullah adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah menyampaikan dakwah tentu ada terasa beban dalam menyampaikan dakwah, yaitu beban itu apabila kaum itu menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Berat terasa di hati karena keinginan Rasulullah mereka itu menerima kebenaran, tetapi mereka menolak kebenaran. Mereka menolak, bukan hanya menolak kebenaran, menolak orang yang menyampaikan kebenaran dengan memusuhi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman bersama dengan Rasul. Maka itu menjadi berat bagi Rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kisah-kisah kaum terdahulu. Wahai Muhammad SAW, bukan kamu saja yang mendapatkan perlakuan seperti itu dalam berdakwah. Saudara-saudaramu yang lain, yaitu para rasul yang lain sebelummu juga mendapatkan yang sama seperti yang kamu dapatkan. Maka tetaplah kamu bersabar wahai Muhammad, sebagaimana mereka para rasul yang terdahulu itu bersabar. Tetaplah kamu tetap pendirian sebagaimana para rasul yang terdahulu itu tetap pendirian. Nah, ini akhir dari surah Hud menerangkan bahwasanya kisah-kisah yang disebutkan dalam surah Hud tujuannya adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah. Nah, kita ini pula adalah yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Maka ayat-ayat yang terdapat dalam surah Hud yang isinya kisah-kisah para rasul terdahulu hendaknya juga bisa meneguhkan hati kita, meneguhkan pendirian kita, sehingga kita tidak menjadi gamang
di dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Mungkin kita akan merasa terbeban juga. Biasa, Rasulullah juga merasa terbeban. Tetapi beban itu akan terasa ringan, tidaklah yang membuat kita menjadi sengsara. Karena oh, rupanya ini adalah sunnatullah. Ini adalah ketetapan Allah yang memang tidak akan pernah berubah. Dari dahulu seperti itu, sekarang seperti itu, sampai kapanpun juga seperti itu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah, ketetapan Allah itu akan berubah, akan berganti, akan menyimpang. Tidak. Seperti itu yang diterima oleh para rasul dahulu, seperti itu juga yang kita terima pada hari ini. Kalau mereka berhasil dahulu, yaitu dengan keyakinan yang teguh di dalam hati, maka hendaknya kita juga berhasil pada hari ini dengan keyakinan yang teguh di dalam hati. Bagaimana caranya supaya yakin? Yaitu keyakinan yang tidak akan membuat kita ini berubah pendirian. Nah, di dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama beribadah kepada Allah, dan yang kedua berserah diri kepada Allah. Beribadah kepada Allah, jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan buat, apa yang Allah larang tinggalkan. Itu ibadah, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian apa yang berlaku dalam hidup kita? Nah, apa yang berlaku kalau tidak mampu kita menyelesaikannya, dan mungkin banyak yang tak mampu kita selesaikan. Apa sebab? Sebab kita memiliki kekurangan, kita memiliki keterbatasan, kita punya kelemahan. Maka banyak persoalan yang tak bisa kita selesaikan. Maka ketika itu berserah dirilah, bertawakallah, serahkan urusan kepada Allah. Mungkin ada yang kita tidak ketahui karena ia adalah bahagian dari perkara yang gaib. Siapa yang menguasai perkara yang gaib di langit dan di bumi ini? Allah. Maka kembalikanlah kepada Allah. Allah lah yang akan menyelesaikannya, dan apabila Allah menyelesaikannya, selesai dengan tuntas. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga dengan yang selalu kita baca dari ayat yang terdapat di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Satu lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Pertama ibadah, jalin hubungan dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ada yang tak mampu kita selesaikan dan banyak, maka berserah dirilah kepada Allah. Serahkan urusan yang kita tak mampu menyelesaikannya itu kepada Allah untuk diselesaikan. Di antaranya adalah perselisihan kita dengan orang-orang kafir yang mendengki kita, yang memerangi kita, yang menindas dan menganiaya kita. Nah, bagaimana untuk mengalahkan mereka itu? Kita tak mampu, mungkin jumlah kita sedikit, kemampuan kita tak seberapa. Bagaimana hendak mengalahkan? Maka serahkanlah kepada Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Maka Allah dengan pemberian pertolongan dari sisinya dan dengan pemberian kemenangan dari sisinya, maka akan dapatlah mengalahkan orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman. Karena di sepanjang zaman perselisihan antara orang beriman dengan orang kafir ini senantiasa ada. Ada pada masa Nabi Nuh, ada pada masa Nabi Hud, ada pada masa Nabi Saleh, pada masa Nabi Syuaib, pada masa Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Lut, pada masa Nabi Musa, pada masa sekarang ada. Nah, inilah dia akhir dari surah Hud, yaitu penutup dari surah Hud, yaitu menerangkan tentang segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Maka jalinlah hubungan dengan Allah dan serahkan urusan yang kita tak mampu untuk menyelesaikannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, tapi sebagaimana biasa kita akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin wa kullil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun wantadhiru inna muntadhirun walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah berfirman, wa kullan, dan tiap-tiap. Kalau disebut tiap-tiap berarti semuanya. Nah, tiap-tiap kita, berarti semua kita. Maka ada juga yang menerjemahkan wa kullan, dan semuanya. Maknanya semua apa? Semua kisah yang ada di dalam surah ini. Nakussu, kami kisahkan, kami ceritakan. Kami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alaika, kepadamu. Mu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat Al-Qur'an ini turun kepada Nabi Muhammad. Min amba'ir rusul, min dari amba, berita-berita. Amba ini berita penting. Ar-rusul, tentang rasul-rasul. Nah, yang di dalam surah Hud ini rasul apa saja? Rasul siapa saja? Nah, sudah kita sebutkan tadi. Manusabbitu bihi, apa-apa yang dengan kisah yang kami ceritakan kepadamu itu meneguhkan, kami meneguhkan fuadak, hatimu. Jadi hati Rasulullah menjadi teguh dengan kisah tersebut. Maka kita pun berharap dengan mengetahui kisah di dalam Al-Quran, hati kita pun menjadi teguh. Waja'aka, dan telah datang kepadamu wahai Muhammad fi hadhihi, di dalam ini. Di dalam ini mana? Di dalam surah ini. Al-haqqu, kebenaran. Dalam surah ini telah diterangkan kebenaran. Wa mau'izatun, dan juga pengajaran. Wa dzikra, dan pelajaran lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Kita baca dari pangkal ayat. Dan semua kisah-kisah itu kami ceritakan kepadamu dari berita-berita tentang Rasul yang meneguhkan hatimu. Dan telah datang di dalam surah ini kebenaran, pengajaran, dan pelajaran atau peringatan bagi orang-orang beriman. Ayat berikutnya, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad. Perintah dari Allah kepada Rasulullah. Katakan perkataan berikut ini. Lilladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman. Nabi diperintahkan untuk mengatakan perkataan berikut ini, yaitu yang terdapat dalam ayat ini, kepada orang-orang tidak beriman. Orang-orang tidak beriman itu siapa itu? Orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir, i'malu, maknanya beramallah kamu, buatlah apa yang bisa kamu buat. Ala makanatikum, di tempat kamu, maknanya buatlah semampu yang kamu bisa buat di tempatmu. Inna amilun, sesungguhnya kami juga berbuat. Karena mereka sudah tak mau lagi menerima kebenaran, mereka tetap enggan menerima kebenaran. Dah, kamu buat apa yang kamu mau buat, kami juga buat apa yang kami buat. Keputusan siapa yang menentukan? Nah, inilah yang akan kita bahas. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Wantaziru, dan tunggulah, inna muntazirun, inna sesungguhnya kami, muntazirun juga menunggu. Kamu menunggu, orang kafir menunggu apa? Menunggu kebinasaan, kehancuran, yaitu mereka seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam menunggu dibinasakan dengan banjir besar. Kemudian kaum Nabi Lut umpamanya menunggu apa? Menunggu kebinasaan, yaitu dengan hujan batu dari langit yang menghabisi mereka tanpa tersisa. Nah, kemudian kami juga menunggu, yaitu menunggu janji Allah yang pasti ditunaikan, yaitu Allah berjanji untuk orang-orang beriman akan diberikan keselamatan. Walillahi, dan kepunyaan Allah, ghaibu, perkara yang gaib, as-samawat, yang di langit, wal ard, dan di bumi, wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah, yurja'u, dikembalikan, al-amru, urusan, kulluhu, semuanya. Jadi semua urusan kembali kepada Allah. Fa'budhu, maka beribadahlah kepada Allah, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu, bighafilin, lalai, amma ta'malun, apa-apa yang kamu kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah semua yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah semua urusan itu dikembalikan. Maka beribadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya, dan tidaklah Tuhanmu lalai dari apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi dari 4 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kisah-kisah yang diceritakan di dalam surah Hud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang berlaku dalam perjuangan yang dijalani oleh Rasulullah sebenarnya adalah juga yang pernah berlaku pada masa dahulu dalam perjuangan para rasul, yaitu para rasul yang terdahulu, bahwasanya mereka ketika menyampaikan kebenaran ada yang menolak kebenaran. Bukan hanya menolak, bahkan memusuhi para rasul yang diutus, bahkan berkeinginan untuk membunuh para rasul yang diutus. Nah, itu adalah ketetapan Allah yang berlaku di sepanjang masa. Maka wahai Muhammad, apabila berlaku kepadamu apa yang berlaku, maka sesungguhnya yang berlaku itu sama seperti yang berlaku pada rasul-rasul yang terdahulu. Apa yang perlu kamu lakukan wahai Muhammad? Katakan kepada orang kafir, kamu buat apa yang kamu buat, aku akan buat apa yang aku buat. Kamu tunggu sampai masanya, aku pun juga akan menunggu sampai masanya. Dan aku beribadah kepada Allah, menjalin hubungan dengan Allah, dan aku berserah diri kepada Allah. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Nah, inilah dia 4 ayat yang terakhir. Jadi apa isinya ini? Isinya ini adalah janji, yaitu yang menggembirakan orang-orang beriman yang pasti ditunaikan oleh Allah, dan dalam waktu yang sama isinya adalah juga ancaman, peringatan. Kepada siapa ancaman itu? Pada orang-orang kafir yang menolak kebenaran. Kesudahan kamu wahai orang-orang kafir adalah kehancuran, kebinasaan. Kalau seperti ini kita memahami hidup yang sedang kita jalani ini, bagaimana hati kita sekarang ini? Tenang. Orang-orang kafir di mana-mana menindas kita, menganiaya kita, mengkeji kita, mengolok-olok kita, merampas harta benda kita. Bagaimana ini? Berserah diri kepada Allah, jalin hubungan dengan Allah, ikuti petunjuk yang telah Allah turunkan, maka nanti Allah lah yang akan menentukan. Jangan berdiam diri, buat apa yang bisa kita buat. Mereka buat apa yang mereka buat, kita pun akan melakukan apa yang kita lakukan.
Mereka buat semampu mereka, kita pun buat juga semampu kita. Dan keputusan bukan di tangan kita. Kita hanya berusaha, keputusan yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ditutupnya surah Hud dengan penutup yang seperti ini, maka terasa ringan beban kita ini di dalam perjuangan menyampaikan kebenaran. Semua kita ini berkewajiban menyampaikan kebenaran. Paling tidak kepada ahli keluarga kita. Kalau suami kepada istri dan anak-anak. Kalau istri kepada anak-anak sebagai seorang ibu. Dan juga sampaikan kepada siapa? Kepada suami juga sampaikan. Apalagi yang diberi amanah berupa seorang guru di tengah masyarakat, sebagai pemimpin yang memiliki kedudukan, memiliki ilmu yang lebih luas, lebih mendalam, maka sampaikan. Tapi ketika menyampaikannya, pasti kita akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para rasul yang terdahulu. Terasa terbeban? Jangan merasa terbeban. Apa sebab? Ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi itu tanpa terkecuali. Apa sebab? Karena segala urusan kembali kepada Allah. Tenang hati orang beriman. Ini rahasia ketenangan. Jadi jangan cari ketenangan di tempat yang salah, dan jangan cari ketenangan dengan cara yang salah. Dia cari ketenangan dengan menyanyi-nyanyi di tengah malam, bertambah masalah. Dengan meminum minuman keras, bertambah masalah. Ada pula yang pergi ke tepi sungai menenangkan pikiran, tak tenang juga, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menenangkannya? Baca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang terdahulu yang menerangkan tentang apa yang sedang kita jalani sekarang, dan di dalamnya ada kebenaran, al-haq, di dalamnya ada pengajaran, mau'izah, di dalamnya ada peringatan, membuat kita teringat bahwasanya ini dia jalan yang sebenarnya saya tempuh, yang semestinya kita tempuh. Inilah pentingnya Al-Quran. Maka Quran adalah yang semestinya senantiasa mendampingi kita, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Maka jangan pernah Al-Quran itu jauh dari hidup kita. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu mukaddimah sudah, terjemahannya pun sudah. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Kita ingin lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini, sehingga betul-betul ayat-ayat Al-Quran bisa kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Wa kullan. Ketika kita jumpa kata kullan, siapa yang belajar bahasa Arab tidak boleh kata itu langsung kullan, tak boleh. Karena kalau tidak ada yang mendahuluinya, mesti wa kullun, mesti berbaris hadapan, marfu', bukan mansub. Tapi ini tiba-tiba wa kullan, berbaris di atas. Ini pasti ada yang membuatnya berbaris di atas. Nah, apa yang membuatnya berbaris di atas? Yang membuatnya berbaris di atas ada kata yang tersembunyi, yaitu kata tersebut wa naqussu kulla. Nah, wa naqussu, dan kami menceritakan. Menceritakan apa? Kulla, yaitu semua, tiap-tiap. Jadi kullan di sini yaitu berada pada posisi maf'ulun bih, objek. Berarti kami menceritakan kullan tadi sudah kita sebutkan, asalnya tiap-tiap yang selalu kita terjemahkan. Tapi kata tiap-tiap ini membermakna semua. Tiap-tiap kita duduk di kursi, bermakna semua kita duduk di kursi. Maka diterjemahkanlah di dalam terjemahan yang biasa kita jumpai, dan semua kisah, apakah semua yang berlaku disebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Maka diterangkan dalam tafsir, kisah yang diperlukan oleh Rasulullah. Jadi tak semua kisah yang berlaku pada masa dahulu diceritakan kepada Rasul. Nanti
Banyak kandungan Al-Quran ini. Jadi yang disampaikan kepada Rasul itu kisah yang mana? Yang diperlukan oleh Rasul. Maka semua kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah kisah-kisah penting. Kalau yang tak penting tak disebut di dalam Al-Quran. Maka hendaknya kita ini tidak ada yang tidak mengetahui kisah yang ada dalam Al-Quran. Apa saja kisah dalam Al-Quran, hendaknya kita mengetahuinya. Wa kullan, dan semua kisah itu nakussu, kami kisahkan. Kata qassa yakussu, kisah. Kisah itu maknanya tatabbu'ul athar, kisah. Mudahnya begini, kalau kita di padang pasir kemudian menjumpai ada jejak-jejak, berarti kita memahami bahwasanya di padang pasir itu sudah ada orang yang berjalan di situ. Nah, untuk mendapatkan orang yang berjalan itu bagaimana caranya? Ikuti jejaknya itu. Nampak jejak itu ke kanan, ikuti ke kanan. Nampak jejak itu ke kiri, ikuti ke kiri. Nah, ini namanya nakussu, kisah, yaitu mengikuti kembali. Dulu sudah pernah berlaku pada masa Nabi Nuh, pada masa Nabi Hud, pada masa Nabi Saleh. Sekarang diceritakan kembali seperti apa yang berlaku. Nah, yang menceritakan siapa? Allah. Kalau Allah yang menceritakan, maka persis betul seperti apa yang berlaku dahulu, seperti itu yang diceritakan kembali. Karena yang mengkisahkannya siapa? Allah. Kalau kita yang mengkisahkan bagaimana? Nah, ini dia. Kalau kita yang mengkisahkan, lain yang berlaku, lain pula yang diceritakan. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dirubah. Karena kita yang berkisah, maka kisah yang benar adalah kisah dari Al-Quran. Kalau kisah dari manusia, maka kita pun tak begitu percaya. Percaya juga, tapi tidak 100%. Tapi kalau kepada kisah Al-Quran, kita percaya sepenuhnya. Nah, karena kisah dari Allah kepada Rasulullah, maka membuat hati Rasulullah menjadi teguh, karena kisah itu kisah benar. Sekarang kalau kisah itu tak benar, apa namanya? Pada hari ini populer sekali kata ini, namanya hoax namanya. Maka kalau mau menjauhkan diri dari kisah bohong, maka kembali kepada Al-Quran, karena semua kisahnya adalah benar. Wa kullan naqussu 'alaika. Naqussu bermakna menceritakan kembali seperti apa yang berlaku, seperti itu yang disampaikan kembali min amba'ir rusul. Dari amba jamak dari an-naba. An-naba maknanya berita. Berita bukan berita biasa. An-naba dipakai kepada berita yang besar. Kalau berita itu berita besar, biasanya kalau berita besar, kalau di koran itu di mana diletakkan? Dia beda itu. Kalau berita biasa di belakang sana, di tengah-tengah. Tapi kalau berita-berita besar, berita penting, diletakkan di dada akhbar. Dia itu di paling depan sekali. Nah, jadi berita itu sendiri ada berita biasa, ada berita yang besar. Nah, yang diceritakan kepada Rasul adalah berita-berita penting. Untuk menerangkan pentingnya berita, maka dipilih kata anba. Allah yang memilih perkataan anba ini. Ar-rusul, berita-berita penting Rasul. Berarti setiap kisah tentang Rasul, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sebelumnya Nabi Adam alaihissalam, itu adalah berita-berita penting, berita besar. Maka jangan sampai pernah berhenti dari mengkisahkan. Karena kalau satu berita besar kita tidak mengetahuinya, atau kita jauh dari tidak mengetahuinya karena jarang kita mendengarnya, sudah pernah dengar dulu, tapi seperti apa persisnya ya? Berarti jauh dari pengetahuan kita. Sudah kita ketahui, tapi samar-samar. Maka dapatkan kembali kisah tersebut. Karena kisah-kisah tentang Rasul-Rasul di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah penting. Yang tujuannya apa? Dalam ayat ini, manusabbitu bihi fu'adak.
Yang kisah itu adalah untuk meneguhkan hatimu, wahai Muhammad. Oh, jadi kisah Al-Quran untuk meneguhkan hati. Teguhkah hati Rasul dahulu? Ya, teguh. Maka kalau mau teguh juga hati kita sekarang, dapatkan kisah Al-Quran. Apa masalah kita sekarang ini? Oh, saya ini diuji dengan penyakit. Nah, ada tidak kisah Rasul yang diuji dengan penyakit? Ada. Nabi apa? Nabi Ayub alaihi salam. Banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran. Maka dapatkan kisah, sehingga setiap kita ini apapun persoalannya, kita akan mendapatkan pelajaran dari kisah yang ada. Waja'aka, dan telah datang kepadamu wahai Muhammad, fi hadhihi, di dalam ini. Nah, di dalam ini, dalam apa ini? Tak disebutkan ini apa. Maka ulama tafsir menjelaskan di dalam ini, di dalam surah ini. Nah, surah ini surah apa? Surah Hud. Nah, telah datang kepadamu wahai Muhammad dalam surah ini. Nah, disebutkan surah Hud secara khusus untuk menerangkan tingginya kedudukan surah ini, karena ayat ini yang kita sedang bahas ini adalah berada di penghujung surah yang merupakan sebagai penutup surah. Dan telah datang kepadamu wahai Muhammad di dalam surah ini. Apa yang terdapat dalam surah ini? Ada 3, yaitu al-haq, kebenaran. Kebenaran yang dimasukkan dengan kebenaran adalah yang tetap seperti itu. Nah, karena yang benar itu adalah yang tetap. Kalau yang berubah-ubah itu bukan kebenaran. Apa kebenaran yang tetap, yang tak pernah berubah? Meskipun manusia merubahnya dengan bohong dan dusta, yang tetap itu adalah mentauhidkan Allah. Itu tak pernah berubah itu. Dari semenjak zaman Nabi Adam, la ilaha illallah. Meskipun selepas itu ada yang menyembah berhala, tapi datang Nabi Nuh, la ilaha illallah. Meskipun selepas itu ada yang mendustakan Allah dengan menyembah selain Allah, maka datang lagi Rasul berikutnya, la ilaha illallah. Ini namanya al-haq, tetap. Hak itu maknanya tetap. Ini hak saya, berarti tetap milik saya. Umpamanya kita punya barang itu hak kita, tetap milik kita. Dicuri orang, sudah pindah ke tangannya, sudah berpindah ke rumahnya, tapi meskipun dia di rumah orang yang mencuri itu, tetapi ia adalah hak kita, tetap milik kita. Jadi hak itu maknanya tetap. Hak, kebenaran yang dimasukkan dalam ayat ini adalah la ilaha illallah. Karena setiap Rasul yang diutus, yang pertama yang disampaikan oleh Rasul kepada kaum yang diutus adalah ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'izah. 3 yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surah Hud, dalam surah Hud dan juga dalam surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Pertama kebenaran, yang kedua mau'izah, yaitu pengajaran. Ada yang bisa kita ambil untuk mengajar kita. Pengajaran umpamanya apa pengajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah kepada kaumnya berapa lama? 950 tahun. Pengajaran apa yang kita dapatkan itu? Sabar berdakwah dalam waktu yang lama. Ini baru 10 tahun berdakwah dan mengeluh. Sudah lama betul saya berdakwah, tak berubah-berubah masyarakat ini. Sudahlah sampai, jangan. Ingat dahulu ada pengajaran kita dapatkan. Kita diajar oleh apa yang berlaku dahulu pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Kita diajari untuk sabar. Kemudian banyak sekali pengajaran redha, sungguh-sungguh. Kemudian tetap yakin, teguh, istiqamah. Ini sudah kita dapatkan dari ayat-ayat yang telah kita pelajari.
ayat per ayat yang terdapat di dalam surah Hud ini. Wa dzikra lil mu'minin, dan menjadi peringatan bagi orang-orang beriman. Orang beriman akan mengingat bahwasanya kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Akan mengingat yang beriman akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir, yaitu yang memerangi orang-orang beriman, mereka itu akan dikalahkan dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini senantiasa diingat. Wa dzikra, dzikra dari kata zikir, ingat. Ini senantiasa diingat oleh orang-orang beriman. Jadi orang beriman akan senantiasa mendapat bekal dari kandungan surah Hud ini. Ada 3. Yang 3 itu adalah al-haq, kebenaran, la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah mau'izah, pengajaran. Kita mendapat pengajaran dari apa yang berlaku pada masa dahulu untuk kita sekarang. Dan yang ketiga adalah ini menjadi peringatan bagi kita, sehingga kita tidak gamang di dalam menjalani hidup ini, tidak bingung dalam menjalani hidup ini. Ada satu lagi kata yang populer pada hari ini, tidak galau. Mengapa pula mesti galau? Kita ada Al-Quran yang mengingatkan kita. Dengan peringatan dari Al-Quran, maka kita menjadi kokoh berjalan di jalan dakwah. Meskipun berat, memang berat, tetapi tidaklah membuat kita menjadi berputus asa, karena orang-orang beriman tidak akan mungkin berputus asa. Lil mu'minin, ini ada isyarat di sini. Bagi orang beriman. Bagi siapa surah-surah Al-Quran yang di dalamnya ada kisah-kisah itu? Bagi siapa surah Al-Quran itu akan bermanfaat? Bagi orang-orang beriman. Kalau tidak ada iman dalam hati, akan bermanfaat? Tidak. Jelas kebenaran, tak mau menerima kebenaran. Ada pelajaran, tak mau mengambil pelajaran. Sebagai peringatan, tak mempedulikannya. Kenapa? Karena tidak ada iman. Jadi iman itulah yang menjadi sebab untuk mendapatkan manfaat Al-Quran. Jadi kita jaga betul iman kita itu. Ada iman, bermanfaatlah Al-Quran. Tak ada iman, ini dia Pak yang akan menyelesaikan masalah Bapak. Saya tak percaya. Macam mana? Dia tak percaya. Sama seorang yang tak percaya kepada dokter. Dia sakit, dia pergi ke dokter. Dokter itu dokter pakar, dokter spesialis. Sudah banyak pasien yang sembuh ketika diberi obat oleh dokter itu. Kemudian karena dia tak percaya kepada dokter, ini Pak penyakit Bapak ini, saya sudah periksa dengan teliti, ini dia hasilnya dan ini obatnya. Obat ini sudah berkali-kali saya berikan kepada pasien dan sembuh, ini Pak obatnya, silakan Bapak makan, insya Allah Bapak akan sembuh. Kalau tak percaya bagaimana pasien ini? Tak akan diambil obat itu, dia tak akan minum karena dia tak percaya. Nah sekarang begitu juga lah dengan Al-Quran. Al-Quran yang di dalamnya ada kebenaran, Al-Quran yang di dalamnya ada pelajaran, tidak akan bermanfaat kalau tak percaya kepada Al-Quran. Lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Dan manusia terbagi dua, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kafir. Mana yang lebih keras ya? Beriman, tidak beriman. Tidak beriman atau kafir? Penyebutan kata ini orang ini tidak beriman, ini orang ini kafir. Dua-duanya sama, tak beriman, kafir, sama-sama. Tapi ada yang mengatakan, jangan sebut saya tidak, jangan sebut saya kafir, tapi sebut ajalah saya tak seiman denganmu. Oh, sama aja. Kadang-kadang kita ini terlalu bermain di kata-kata, padahal sebenarnya mesti kita perhatikan itu adalah apabila tidak beriman, ya kafir. Orang kafir itu adalah orang yang tidak beriman. Yang tidak beriman kepada Allah, tak percaya kepada Allah, berarti menutupi keberadaan Allah.
Menutupi kepada Allah dengan hawa nafsunya. Menutupi itu bahasa Arabnya kafarah. Kafarah yakfuru maknanya menutupi. Ada perintah Allah dia tak buat, karena dia tutupi, karena dia mengikuti kehendak hawa nafsunya. Enggak, bukan perintah Allah yang saya ikuti. Saya ikuti perintah hawa nafsu saya sendiri. Nah, bermakna dia telah menutupi keberadaan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, "Waqul," dan katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, "lilladzina la yu'minun," kepada orang-orang yang tidak beriman. Kepada orang-orang tidak beriman siapa itu? Orang-orang kafir. Katakan kepada orang-orang kafir itu, "I'malu ala makanatikum." I'malu, berbuatlah kamu, bekerjalah kamu. Apa yang kamu buat. Semampu yang kamu lakukan, lakukan. Ala makanatikum. Kata ala makanatikum ini menerangkan adalah semaksimal apa yang kamu bisa buat. Untuk memerangi orang-orang beriman, silakan buat. Apa yang bisa kamu lakukan? Umpamanya mengancam orang-orang beriman, kemudian memenjarakan orang-orang beriman, kemudian membunuh orang-orang beriman, menghabisi orang-orang beriman. Ada satu kampung itu dihabisi, dibakar untuk menghabisi kaum muslimin di tempat itu. Ada di beberapa, seperti yang kita dengar baru-baru ini di mana? Di Myanmar. Ya, mereka ingin menghabisi kaum muslimin. Nah, kamu mau melakukan apa saja, lakukan. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan mungkin bisa mengalahkan kaum muslimin. Apa sebab? Sebab kaum muslimin itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga. Itu sudah janji Allah seperti itu sampai hari akhirat. Seperti para rasul terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Apakah bisa dihabisi oleh orang-orang kafir? Mereka dapat dibunuh oleh orang-orang kafir? Tidak, karena Allah menjaga mereka. Itu dah janji Allah. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada orang kafir itu, wahai Muhammad, kamu buat apa yang kamu mau buat, yang kamu mau lakukan, semaksimal apa yang kamu bisa lakukan, buat. Inna amilun, kami pun juga berbuat, yaitu kami berusaha, kami berikhtiar, kami lakukan apa yang bisa pula kami lakukan. Ini perkataan ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada orang-orang kafir, untuk menerangkan bahwasanya Rasulullah itu teguh, tidak akan berubah. Nah, orang yang berubah itu biasanya bisa dibujuk rayu. Ya, wahai Muhammad, aku sediakan untukmu jabatan yang tinggi, tapi jangan sampaikan lagi ya kebenaran itu ya. Nah, oh tidak. Kalau kamu berikan kepadaku yang paling berharga sekalipun, kamu letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, aku tak akan tinggalkan. Wah, itu namanya keteguhan hati. Dikasih 1 miliar macam mana? Berubah pikiran. Atau diancam, kami penjarakan kamu nanti, kami tangkap kamu nanti. Gimana? Kami buat apa yang bisa kami buat, isu bisa kami buat, dan kami penjarakan kamu. Bagaimana? Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Itu berarti tidak teguh pendirian. Yaitu wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun wantadhiru inna muntadhirun. Dan tunggulah olehmu, wahai orang-orang yang tidak beriman, kami juga menunggu. Kamu tunggu kebinasaanmu, kami tunggu kemenangan kami. Nah, ini namanya keyakinan yang teguh. Payah cari orang yang seperti itu sekarang ini. Orang yang seperti itu sekarang payah, karena orang yang seperti itu adalah orang yang begitu jejak langkah para rasul terdahulu, dan itu berat pada hari ini. Apa sebab? Berat itu sebenarnya adalah karena iman di dalam hati. Kalau iman tipis, maka cinta kepada dunia kuat.
Kalau cinta kepada dunia kuat, tidak akan mungkin mampu menanggung beban. Sementara beban berat itu mesti dijalani kalau kita berjuang. Yang namanya perjuangan pasti menjalani beban yang berat. Rasul itu berat bebannya. Oh, berat sekali. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai mereka itu bertanya, kapan pertolongan Allah itu akan tiba? Karena siksaan yang sangat berat sekali. Tapi tetap mereka bertahan. Akan menyerah? Tidak. Oh, itu dia keteguhan. Nah, ini sengaja diam ini supaya dicamkan dalam hati itu. Jangan hanya sekedar mainan di telinga saja. Jadi dia bahagian dari nilai hidup kita. Kalau mau menghasilkan kader seperti ini yang mau kita hasilkan, bukan yang bisa dibujuk, dibeli dengan uang rupiah yang tak seberapa, dengan jabatan yang tidak seberapa nilainya. Selesai sampai di situ, jelas, terang, ayat terakhir. Ayat terakhir ini Allah menerangkan tentang dirinya. Sudah selesai cerita tentang kisah yang terdahulu yang merupakan kisah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Dah selesai, Allah menerangkan tentang dirinya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak mengenal Allah, bagaimana akan beribadah kepada Allah? Bagaimana akan berserah diri kepada Allah? Maka Allah menerangkan tentang dirinya supaya manusia mengibadatinya. Orang-orang beriman akan beribadah kepada Allah. Dan satu lagi, orang-orang beriman akan berserah diri kepada Allah. Dua sekali, beribadah dan berserah diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak Allah adalah diibadati. Kemudian apabila kita sudah beribadah kepada Allah, adalah hak kita juga untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi, dan kepunyaan Allah lah ghaibus samawati wal ardh, yaitu segala yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Apa makna yang gaib? Yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Ada, cuma tidak dalam pengetahuan kita. Nah, ada, tapi tidak ada dalam pengetahuan kita. Umpamanya yang gaib dari kita, umpamanya apa yang paling gaib? Nah, yang paling gaib itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu, yang paling gaib itu adalah Allah Ta'ala. Allah ada? Ada, tetapi Allah gaib, tak mampu dicapai oleh panca indera kita. Mata tak bisa melihat Allah, telinga ini pun juga kita tak mampu untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, Allah itu gaib, tapi Allah itu ada? Ada. Nah, masih banyak lagi yang gaib yang lain. Umpamanya, mampu kita mencapai keberadaan malaikat? Tidak. Mampu kita mengetahui azab yang ada dalam kubur? Tidak. Tapi ada tentang surga, tentang neraka, itu semua gaib. Tapi ada. Nah, yang menguasai, yang mengurusi semua yang gaib-gaib itu adalah yang maha gaib, yaitu Allah. Maka disebut Allah itu adalah pemilik yang gaib di langit dan di bumi. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Jadi kalau pemilik yang gaib, bermakna yang gaib itu yang lalu, yang sudah lama kita tak tahu, tak mampu kita mencapainya lagi, tapi Allah tahu. Diceritakan kembali kepada kita sehingga kita menjadi tahu. Yang akan datang, tahu kita yang akan datang? Tak tahu. Tapi Allah tahu apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Nah, Allah tahu yang lalu, Allah tahu yang akan datang, karena Allah lah yang menguasai yang gaib itu.
Nah, kalau kita tak tahu yang akan datang, kemenangan itu pada masa yang akan datang. Nah, kita tak tahu, maka kembalikanlah kemenangan yang akan datang itu kepada yang tahu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita menjadi tenang. Karena kalau kita tak tahu kapan ya, kita akan bertanya, kapan ya kemenangan itu akan datang? Bila kemenangan itu akan tiba? Kita bertanya. Tetapi orang yang mengetahui, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menguasai yang gaib, maka perkataannya tak seperti yang tadi, yaitu mengatakan kemenangan itu pasti tiba. Itu dia. Bukan bertanya kapan kemenangan itu, bukan. Kemenangan itu pasti tiba. Kapan kemenangan itu? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya kemenangan yang Allah janjikan itu qarib, dekat. Dekatnya kapan? Itu jangan tanya lagi, serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah berusaha. Yang menentukannya adalah Allah. Lanjutan ayat, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Semua urusan kembali kepada Allah. Kalau semua urusan kembali kepada Allah, berarti Allah yang mengurus segalanya. Kalau Allah yang mengurus segalanya, ada yang tak bisa diselesaikan, maka serahkan kepada Allah yang mengurus segala-galanya. Bagaimana caranya? Caranya pertama, fa'budhu, wahai Muhammad, beribadahlah kepadanya. Bermakna juga perintah kepada kita beribadah kepada Allah. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepada Allah, berserah diri pada Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha menghadapi orang kafir ini, tapi kemampuan hamba dalam berusaha terbatas. Maka kemenangan ke atas orang-orang kafir ini hamba serahkan kepadamu ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini sikap orang-orang yang beriman, berusaha kepada Allah. Dan apa yang berlaku di dunia ini, apa yang dikerjakan oleh orang kafir itu, yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, tidak ada satu pun yang luput, yang lepas dari pengetahuan Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Yang kita kerjakan Allah mengetahui, yang dibuat oleh musuh pun Allah mengetahuinya. Kalau seperti ini pengetahuan kita tentang Allah, bagaimana hati kita? Tenang. Jadi siapa yang galau itu? Yang gelisah itu? Yang bingung itu? Yang terombang-ambing dengan keadaannya sehingga ia menjadi kacau balau, suasana hatinya itu sudah kacau. Kalau sudah kacau, dia akan melakukan yang tidak lagi sesuai dengan petunjuk, tidak akan lagi melakukan yang benar. Apapun dia akan buat karena pikirannya sudah kacau. Orang beriman tidak akan mungkin memiliki pikiran yang kacau karena hati mereka tenang. Hati yang tenang karena bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan bersambung dengan Allah setelah berusaha, yaitu menyerahkan urusan yang diusahakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhir sudah surah apa? Surah Hud, yaitu yang berjumlah 123 ayat, yang isinya kandungan surah Hud itu adalah kisah-kisah yang ada di dalam kisah-kisah yang berlaku pada masa dahulu, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, dan kisah Nabi Musa alaihissalam. 7 kisah besar disebutkan dalam surah Hud ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dalam menjalani hidup yang juga sama seperti yang dijalani dahulu oleh para nabi dan rasul terdahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.